Ya, mahasiswa main balap sebelumnya main balap mohon maaf karena kemarin main balap sudah janji akan bagi-bagi THR, tapi ternyata THR ternyata masih miliknya Pemkot Surabaya jadi nggak jadi kita bagikan ya. Dan sekarang yang paling bahagia adalah Sunoda selain dapat poin merasa bangga karena bisa mudik di Jepang dikawal oleh teman-temannya pembalap F1 di seluruh dunia. Oke, Asa, balapan kemarin gimana Sa, menurut kamu Sa? Ya, ini catatan ini pertama ini kita biasanya nonton Grand Prix Jepang itu kan akhir tahun, ini awal musim, waktu Ya, cherry blossom, makanya saya ya, pasang foto ini, cakep banget pasti. itu ya. Wah, ini mungkin jadi momen lebih baik untuk nonton ke Jepang daripada akhir musim mungkin. Ya, Walaupun cuacanya juga sama, ada hujan-hujannya dan panas dinginnya bikin tim-tim bingung soal ban. Tapi ya. yang jelas mungkin buat penggemar F1 ya ini operasi kembali normal, maksudnya Red Bull kembali 1-2. Jadi bukan nggak ada yang kejutan, balapannya menarik sebenarnya Mas Dewa ya, karena kan intrik strateginya lumayan seru, tapi hasil Jalannya. kalau kita nggak nonton balapannya, lihat hasilnya lah, oh udah balik normal kayak gitu. Tapi kalau lihat balapannya sebenarnya lebih seru dari yang dari hasilnya ini. Ya Red Bull 1-2, Ferrari 3-4, nyalip McLaren, Lando Norris hanya bisa peringkat 5 walaupun start nomor 3. Alonso luar biasa, single fighter mungkin di Aston Martin bisa finish nomor 6, bisa nahan George Russell dan Piastri. Ya, Kemudian Lewis Hamilton melanjutkan musim terburuknya, awal awal musim terburuknya di peringkat 9. Kayaknya sudah lepas hati kayaknya McLaren ini jangan-jangan. iya, karena Kemudian ada kata-kata boleh saya di swab dan sebagainya rasanya sudah memang terserah dah, udah terserah lah gitu. Kalau kalau orang Jawa bilang sekarang weh, gue mau apa kayak gitu ya. ya, babah, Babah ya. babah no, ya, Nomor 10 Yuki Tsunoda, nanti mungkin kita akan banyak bahas Yuki karena ya, ini konsekuensinya bukan hanya ke Yuki dan ke tim RB tapi juga ke depan tim ini dan mungkin untuk Red Bull juga mungkin. ya, Terus kita bahas standing driver ini kayak urut biasanya balapan di Barcelona itu. Jadi Red ya, Bull 1-2, Ferrari 3-4. Ingat Sainz hanya ikut 3 lomba dan dia hanya 4 poin dari Leclerc. Dia kan absen satu lomba itu. ya, betul sa, Dan setiap kali dia balapan, dia naik podium dan finish di depan Leclerc. 3 balapan. ya balapan ya, 2 kali juara 3 dan 1 kali menang. ya, dan ada kata-kata kemarin di radio ya, maaf saya ke susu mau cari podium itu ya, sadis, Dia, dia sempat nanya bahkan Mas Dewo, waktu dia masih peringkat masih di belakangnya Norris sama Leclerc, dia nanya, aku ini masih tarung nggak? Aku ini masih ngejar apa gitu? Terus dijawab sama timnya, kamu masih ngejar podium. Oke, dia ngejar kalau gitu kan, jangan-jangan dia kan disuruh di belakangnya Leclerc kan kayak gitu. Ternyata enggak, iya, betul dia ya, masih diizinkan ngejar ke depan. Terus kemudian Norris Piastri ini juga ya, ketat kayaknya, eh, dua Ferrari dan dua McLaren ini agak agak sengit. Kemudian ya hanya 5 tim di top 10. Russell 7, Alonso 8, Hamilton 9, hanya 10 poin ini Hamilton. iya. Stroll 10. Jadi ya 5 tim teratas ini kayak kayak liga yang berbeda sudah, kayak divisi yang berbeda. Ya bagusnya adalah Verstappen tidak melarikan diri itu aja. Ya, itu juga bagus di klasemen konstruktor karena Red Bull juga tidak melarikan diri walaupun 3 kali 1-2, tapi mereka hanya 21 poin dari Ferrari. Jadi ya mungkin kalau penggemar Ferrari masih punya, walaupun mungkin peluangnya kecil tapi masih punya harapan. Nanti kita banyak bahas Ferrari aja Mas Dewa ya. Maksudnya Oh ya, kita nggak boleh bilang Ferrari bagong. Era itu sudah lewat kayaknya. Ini secara performa, konsistensi, secara strategi mereka nggak kayak Ferrari yang kita kenal beberapa tahun terakhir. ya Ini sudah dibeli bagongnya sudah dibeli sama Alpine sa, ya, ya, ya. Ini Alpine paling bawah, nanti kita bahas juga ini. McLaren peringkat 3, dan ya, McLaren ini jumlah poinnya double Mercedes plus 1, jadi double poinnya Mercedes. Ini juga luar biasa. Aston Martin hanya 1 poin dari Mercedes. Jadi jangan-jangan Mercedes peringkat 5 nanti akhir musim ini. Kalau misalnya dua customernya ini bisa perform terus. Maaf. Lalu RB masih di peringkat 6 dengan 7 ya, poin, ditambah 1 poin lagi. Nanti kita bahas mahalnya 1 poin itu ya, karena ada cerita betul. Mas Dewo nanti yang beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu ikut pesta merayakan 1 poin. Ya betul.
Terus kemudian Haas 4 poin, ini juga konsisten. Williams, ini juga cerita Bagongnya di sini Mas Jo. Bagongnya di Williams sama William di ya. Alpine. Ya Ya. tiga tim bawah ini Bagong. Williams ini Bagong persiapan Iya. mobil, Sauber ini Bagong pit stop, Stop. Alpine ini Bagong segalanya sekarang kayak gitu. Pabrikan loh ini peringkat 10. Iya. Pabrikan ini. Iya. Dan kalau bicara soal ketat, ini saya terus terang ambil di The Race. Jadi di Jepang kemarin ini kalau dibandingkan dengan Jepang tahun lalu itu selisih antara Red Bull dan Alpine itu hanya 1,6 detik average race pace masuk saat average kecepatan saat lomba. Kata, ya. Sorry, saat qualifying, maaf. Jadi peringkat satu dan peringkat terakhir itu hanya 1,6 detik. Ini kita bahas di awal di pramusim ya, betapa ketatnya F1 sekarang. Jarak antara tim terburuk dengan tim terbaik itu sebenarnya nggak jauh. Tahun lalu itu masih 2,1, sekarang 1,6. Ya. Dan ini ada data lagi dari saya lihat di X ini. Average race pace pun memang Red Bull masih lebih cepat ya, tapi Ferrari hanya 0,4, kemudian McLaren sekitar setengah detik. Jadi ini ya memang kalau dilihat spreadnya di sini kayaknya agak jauh, tapi ini sebenarnya masih ada chance untuk nanti persaingan lebih ketat gitu. Tapi ya ini memang miliknya Red Bull, jadi ya mohon maaf Red Bull finish 1-2. Ini yang Verstappen mungkin kita nggak perlu terlalu bahas banyak ya, bukan berarti kita nggak respect Verstappen. Bagaimanapun ini kombinasi terbaik F1 dalam beberapa tahun terakhir, bisa lebih hebat daripada kombinasi Sumi dan Ferrari, Hamilton dan Mercedes. Ya. Dan ini menang 3 kali berturut-turut di Suzuka, nyamai rekornya Michael Schumacher. Kemudian menang dari pole position 30 kali dalam karirnya, dan hanya pembalap keempat dalam sejarah yang memimpin lebih dari 3.000 lap. Yang 3 lainnya adalah Michael Schumacher, Sebastian Vettel, dan Lewis Hamilton. Jadi ini kalau ada Mount Rushmore, jadi ada monumen gunung, ya dia sudah layak masuk masuk ke situ juga. Jadi ya ini salah satu pembalap terbaik dalam sejarah. Kebetulan masih muda. Biasanya kita ngomong Hamilton ketika dia umurnya sudah mau 30-an atau sudah 30-an. Sumi juga usia segitu. Vettel juga usia segitu. Ini mungkin menuju terbaik dalam sejarah yang mungkin muda mungkin ya. Ya. Mungkin Ya. paling muda ini, aduh, ngeri membayangkan. Nah, sebelahnya mungkin lebih signifikan. Jadi kita sudah, karena tidak perlu banyak yang dibahas dari Verstappen, ini Perez sudah performa terbaiknya musim ini itu ya di Suzuka, qualifying-nya hanya 66 per 1000 detik dari Verstappen, itu hanya kalah di Cikin. Hanya kalah di Cikin. Kemudian dia ini sudah, karena kan dia katanya Marco gampang, Helmut Marco kan advisernya Red Bull bilang, iya karena dia kepepet butuh kursi tahun depan kayak gitu. Tapi ya ini Perez bilang jangan coret aku dulu, aku tahun depan masih layak di sini gitu. Ya, jadi kalau melihat tadi perbandingan apa kecepatan, jarak itu sekarang kan Formula One modern ini kan sangat ketat sekali Jadi ini benar-benar faktor manusia sekarang berbicara lagi ya, karena asal tadi bilang ini dengan Max Perez hanya kalah di Cikin tadi. Ini Iya, kan faktor Cikin manusia. kita ngomong 66 per 1000 detik. Nah, Teman-teman silakan bayangkan itu seberapa, itu selisihnya di Cikin itu apa itu kayak 1/1000 detik telat nginjak gas atau apa? Kita nggak tahu. iya, iya. Jadi ini faktor luck, faktor manusia sangat kuat sekali saya kalau melihat saya. Ya, ini sudah dengan ketat seperti ini ya manusia, dan kebetulan manusia yang dalam konteks ini sekarang pembalap terbaik dikombinasikan dengan mobil terbaik ya Verstappen. Jadi akhirnya ya dia jauh di atas yang lain gitu. Dan Perez sendiri saat lomba kan sempat terancam oleh Norris sama Sainz sebenarnya. Betul. Tapi dia masih ya karena mobilnya memang lebih superior, jadi dan dianya juga lagi on, bukan berarti hanya mobilnya. Perez juga kita harus acungkan jempol ini. Perez bisa eksekusi dengan baik dan akhirnya finish dengan normal. Karena kemarin kan pembahasan utamanya soal ban gitu. Ya. Waktu saya sama Om Bobby Arifin WA-WAan sebelum lomba, dia bilang ini cuacanya lagi panas ini di apa lagi prime katanya di Suzuka. Karena kan latihan ada hujan, qualifying agak dingin, tapi ketika lomba itu hangat gitu karena musim semi ya, karena cuacanya naik turun 40 derajat track temperatur itu kan berarti termasuk hangat ya panas. Dan waktu Pirelli sempat ngerilis ini strategi ban bisa
acak-acakan karena ada tim yang hanya punya satu sisa ban hard, ada tim yang hanya punya dua yang masih punya dua ban hard, dan Pirelli menduga ban hard bakal lebih penting karena sirkuit kebetulan kompon yang dibawa ke Suzuka ini dengan cuaca yang ada sekarang itu bikin boros. Jadi tim-tim ini nanti sebelum lomba itu saya sempat mikir, wah ini McLaren diuntungkan ini karena McLaren dan Mercedes punya dua hard, Red Bull hanya punya satu hard. Wah ini kalau misalnya benar-benar dua stop dan bannya benar-benar boros, wah ini peluang bagi McLaren untuk mengganggu Red Bull. Tapi ternyata yang boros malah McLaren. Jadi akhirnya Red Bull dengan dua medium dan satu hard masih aman di depan. Ya. Sedangkan Mercedes mencoba mencoba satu stop nggak berhasil juga, malah yang berhasil satu stop Ferrari. Jadi sekali lagi Ferrari ini yang nanti akan kita puji-puji setinggi langit lagi ini. Ya, ini ketika tim hanya punya ban hardnya satu dua atau mediumnya sudah nggak ada dan sebagainya. Ini sebenarnya yang mempengaruhi apa pada saat latihan, kualifikasi, atau mereka juga masih mobil belum perform sehingga dia harus mencoba beberapa ban sehingga pada saat balapan jatah bannya sudah berkurang kayak Red Bull rasanya juga tidak punya hard lebih dari satu ya saya. Hanya tinggal satu set waktu lomba. Ya ini Itu apa yang mempengaruhi apa, Pemilihan ya, sampai berani memutuskan untuk lombanya dikorbankan gitu, Sa? jadi teman-teman mungkin nggak nyadar ya bahwa kerja F1 ini kan seperti waktu kita bahas soal strategis, itu jauh sebelum lomba dia sudah bikin skenario-skenario. Nah, Pirelli juga gitu karena kebutuhan produksi dan lead time, pengiriman produksi, Ferrari sudah menentukan jenis ban yang akan dibawa ini beberapa bulan yang lalu. Jadi nanti kita ke Suzuka, nanti bulan April kita akan bawa ban ini. Nah, itu kemudian disebutkan sebagai yang ini. Kan ada 5 jenis ban, Mas. Ada 5 dari super soft, soft, medium, hard, sama super hard lah kayak gitu. Ultra soft, super extra soft, soft, medium hard. Ada 5 kan. Nah, 5 ini kan nanti 3 dipilih untuk di setiap lomba. Bisa 3 yang keras, bisa 3 yang lunak, bisa 3 yang tengah. Nah, kemudian itu ketika dibawa 3 itu disebut sebagai soft, medium, hard. Tapi soft, medium, hard di tiap lomba itu bisa beda dari 5 kompon yang dimiliki Pirelli. Nah, beberapa bulan sebelum lomba, Pirelli sudah bilang kita akan bawa beberapa minggu lah minimal, kita akan bawa ban ini ke Suzuka. Tim kemudian, karena dia dibatasi 7 set ban, dia harus memilih, kamu mau berapa yang mana? Supaya Oh, nanti jumlah yang dibawa oleh Pirelli itu nggak ada yang kebuang. Jadi itu efisien dan efektif dalam logistik. Kayak gitu. Kan bagian dari semangat menahan cost di F1 itu kan. Nah, tiap tim itu pilihannya bisa beda-beda gitu. Kebetulan dari pilihan ban yang dibawa oleh Red Bull dan tim-tim lain ini kan ada variasinya. Nah, kebetulan Red Bull ban kerasnya tidak sebanyak mungkin McLaren gitu. Tapi itu juga kan ada gamblingnya semua, kan nggak tahu cuacanya bakal seperti apa. Permukaan itu kan ditentukan oleh cuaca, cuacanya panas atau apa kan nggak tahu. Ini juga berpengaruh ke ban basah Mas Yo. Dan ini untung nggak jadi masalah ya saat lomba. Saat babak latihan itu pembalap-pembalap sudah ngomel-ngomel Mas Yo. Ketika praktis 2 kan banyak yang nggak keluar lintasan, hanya 13 mobil keluar lintasan itu pun nggak niat gitu. Karena kan hujan waktu itu. Dan sekarang ini ada aturan untuk membatasi jumlah ban itu juga. Jadi uh, sekarang ada 5 set ban yang boleh dipakai, tapi tidak ada lagi satu set ban bebas untuk latihan. Dulu tahun lalu itu masih ada satu ban bebas dipakai, itu nggak dihitung gitu. ya. Ini sekarang sudah nggak ada. Akibatnya apa? Karena kita nggak ada sisa ban, dan ada kemungkinan hujan saat qualifying dan race. Ya pembalap-pembalap nggak ada yang mau keluar. Dihemat itu ban basahnya, baik yang intermediate maupun yang full wet. Nah ini Ya. kayaknya bakal bakal dibahas lagi karena kalau ini terjadi lagi itu akan mengecewakan penonton dan pemirsa lomba karena kok nggak ada pembalap yang keluar kan nggak ada yang tahu kenapa ya karena nggak dikasih ban bebas gitu kalau hujan. Nah ini pasti akan jadi pembahasan dan saya kira itu bisa berubah musim ini juga. Jadi tim-tim ini sudah bekerja jauh sebelum balapannya. Dan sedetail itu ya, hanya memilih ban, terus harus dibatasi jumlah bannya, itu kan juga sangar sekali ya. Ini F1 ini memang sangat kompleks sekali sehingga
sekarang hasilnya kompetitif ya. Kalau dulu jor-joran kan kita yang kaya sampai ada yang dapat order khusus banyak memang cocok dengan mobil ini dulu kan seperti itu gosipnya saya. Jadi dulu Ferrari dan Michael Schumacher itu diuntungkan oleh itu karena ban Goodyear didesain untuk dia gitu. Ya, Maaf, ban Bridgestone ya. Bridgestone dulu ya Goodyear dan Bridgestone dirancang untuk dia. Sedangkan tim-tim yang pakai Bridgestone yang lain yang ikut Ferrari aja. Dan jadi kalau kita dalam konteks itu dominasi Red Bull sekarang jauh lebih hebat daripada dominasi Ferrari kayak gitu. ya. Karena ini kita memakai bahan dasar yang sama ya. Ya, tidak diprioritaskan, tidak punya sirkuit sendiri, jumlah latihannya sama, tidak ada testing bebas antara lomba. Jadi ya memang Red Bull ini ya timnya kerjanya perfect gitu. Nah, Oke. sekarang kita Nah, Ferrari Mas Yo. oke, sebelum pindah ke Ferrari kita kalau Ya, tidak salah ini sa. Sekarang ya. kalau kita lihat liputan TV mudik itu semua kan yang naik motor di belakang ada tulisan itu. Mak, saya pulang tidak membawa istri. Mak, saya tidak bisa bawa uang. Itu kan ada kata-kata lucu setiap kali mudik. Kita harus terima kasih kalau tidak salah kepada ayahnya Max Verstappen ya saya. Yang hobinya nabrak-nabrak pantatnya William. Akhirnya waktu itu William ada tulisan keep distance gitu kan. Ingat kan? Ya, satu Ini contoh. Iya kan? Betul ya? Ini guyonan tahun 2000-an awal ya. Waktu itu Jos Verstappen nabrak Montoya kalau nggak salah. Atau Verstappen nabrak siapa. Karena dulu bapaknya Max ini memang terkenal sering nabrak dari belakang. Ya kan? Jadi sekarang ditiru oleh teman-teman yang mudik naik motor kan ada tulisannya itu. Jangan disalip, apa-apa dan sebagainya. Oke, ini sekarang kita ke Ferrari. Jadi ya, alhamdulillah saya punya kaos Ferrari baru untuk Lebaran. Nggak salah. Terima kasih yang sudah membawakan dari Paris. Makasih. Ini Ferrari awalnya saya bingung. Strateginya saya bingung. Kemudian juga mobil ini kok tidak segalak sebelumnya gitu kan. Tapi kalau lihat daftar pada start ini memang banyak sudah acak-acak ada berapa yang acak mulai acak berani memakai hard ada yang pakai medium yang lain soft. Nah, Asa tadi bilang Ferrari menarik untuk dibahas. Ferrari sudah tidak bagong lagi. Ya. Apakah Ini ini benar terjadi tahun ini akan menjadi tahun yang menarik untuk melihat Ferrari atau bagaimana menurut Asa? tahun yang menarik untuk melihat Ferrari karena mereka sudah dekat dengan Red Bull. Dan bukan hanya dekat dari segi performa mobil, tapi juga dekat dari performa manusia-manusianya. Dalam hal pit stop, strategi, hal-hal detail-detailnya sudah jauh lebih baik daripada tahun lalu, apalagi 2 tahun yang lalu kayak gitu. Kan 2 tahun lalu kan sering mobilnya cepat, strateginya bagong. Ya, Mobilnya cepat, pit stopnya kacau. Mobilnya cepat, ada error apa kayak gitu. Nah ini nggak ada lagi. Kita ingat dulu Ferrari itu sampai harus pembalapnya nanya, bener nggak strateginya ini? Karena sama-sama nggak pede. Nah ini balapan kemarin tuh menunjukkan sama-sama pede. Seharusnya ya. saya menampilkan Sainz dulu ini di depan, tapi saya menampilkan Leclerc dulu Mas Dewo. Kenapa, Karena Asa? Kenapa? Kenapa? Leclerc ini kan start nomor 7. Dalam artian dia sudah terkompromi sejak qualifying ya. Ya, Kemudian atau sejak restart juga. Nah, dia ini dengan kondisi sirkuit yang pembalap-pembalap lain khawatir soal ban, Leclerc ini berhasil melakukan satu pit stop. Ketika ban medium di start di awal itu Norris hanya bisa 11-12 lap dan yang lain hanya bisa 16-18 lap, dia bisa 23 lap dengan ban medium dengan catatan waktu yang lumayan. Maksudnya dia bisa konsen. Berarti kan karakter mobil Ferrari sekarang ini kalau dipaksa atau kalau di treatment tertentu tidak lagi menghabiskan ban. Beda dengan dulu kan bannya pasti habis duluan, qualifying cepat, ya, balapan berantakan karena bannya boros. Ini kan Leclerc sudah menunjukkan contoh ekstrim di sini bahwa kalau misalnya dituntut kebutuhan strategi, kita bisa menggunakan ban ini dengan cara berbeda. Uh, Sainz kan naik podium dengan strategi normal ya, 2 stop. Jadi ya, kalau strategi normal bisa nyalip McLaren naik podium. Tapi yang di belakang ini kan butuh strategi nggak normal. ya, Leclerc betul, ini butuh strategi khusus untuk bisa maju ke depan. betul. Itu dia harus melakukan satu stop dan disiplin dalam membalap gitu. Dan dia berhasil melakukan itu. Malah saya menunjukkan foto ini Mas Yo, foto pit stop bareng antara Leclerc dan Norris. Ini penting banget. Ini Norris pit stop kedua ini. Ini Ya, pit stop pertama. ya, Ini saya ngambil capturean dari lomba kemarin ya. Jadi ketika terjadi ini, kan Norris ini kan seharusnya di atas kertas saingannya Sainz ya, bukan bukan Leclerc. ya.
dia sudah nempel di belakang Leclerc dan seharusnya McLaren sudah tahu Leclerc ini pasti akan pit stop. Jadi Norris ini kalau dilepas ada kemungkinan lebih cepat, walaupun ada kemungkinan juga enggak gitu kan. Tapi kemudian McLaren dan Norris nurut memutuskan kalau Leclerc pit stop dia pit stop. Alasannya untuk cover Russell juga di belakang. Tapi kan ini mengkompromikan posisi Norris jadi di belakang Leclerc lagi gitu. Apalagi pit stopnya Ferrari kan cepat gitu, sama-sama cepat ini. Jadi status quo masuk keluarnya sama. Seandainya waktu itu Norris McLaren memutuskan, oke, kalau dia masuk kita push satu lap, Ya, siapa tahu hasilnya beda saat keluar. Walau kalau misalnya sama ya sudah, tapi kalau enggak kan bisa beda kayak gitu. ya, Tapi yang terjadi adalah pit stop ini yang membuat oke, McLaren kalah sama Ferrari di sini karena Ferrari eksekusi strateginya bagus, pit stopnya bagus, dan itu bisa bikin sekarang pertama kali Ferrari bikin galau lawan, bukan lawan bikin galau Ferrari dalam hal strategi gitu. ya, Nah, setelah ini tinggal yang galau kan Sainz. Aku ini masih balapan podium atau enggak? Atau dikasihkan ke Leclerc ini kayak gitu. Nah ya. ternyata masih oke, silakan masih balapan. Kamu masih kita kasih kebebasan dan dengan ban yang jauh lebih fresh setelah pit stop kedua, Sainz nyalip Norris, kemudian nyalip Leclerc. Walaupun nyalip Leclerc-nya agak agak ya ini agak setengah tim order lah kayak gitu. Ya. Ini kan ketika Sa, ya, ini kan kembali lagi Asa bilang bahwa Leclerc ini jago memanage ban. Sehingga memang kalau kita start dari 7 atau 10 itu atau ke belakang gambling ya saya. Jadi kita mau pakai hard biar awet atau kita pakai soft sekalian biar agresif. Itu kan ada pilihan-pilihan tertentu. ya, Nah, tapi kan ketika dia mampu menahan ban sampai segitu kuatnya, kita ya, juga harus ingat bisa ada yang memakai soft tapi juga cukup lama di situ waktu balapan kemarin yaitu Alonso. Alonso. Iya kan? Ya, Bayangkan, bayangkan hal yang membuat Alonso tidak berkutik adalah ketika Stroll bilang ke tim, ini rasanya kita ini dicek terus kok mobil lemot gini, kita ini beda kategori itu. Itu kan bayangkan kalau dia dapat mesin yang sebagus Ferrari ini apa yang jadinya Alonso gitu kan. ya, ya nanti kita bahas lagi Alonso ini memang ya sekali lagi menunjukkan kelasnya dan kebetulan settingan nanti kita bahas Aston Martin karena settingan mobilnya Stroll sama Alonso memang dibuat beda Mas Yo. Ya, Memang dibuat beda. Jadi kadang kalau situasi kayak gini kan kita bikin beda lah supaya sekalian dari awal beda strategi. Sedangkan Ferrari ini kan ganti strategi di tengah lomba gitu untuk mempush Leclerc gitu. Dan ini dua pembalap hebat dengan mobil yang lebih konsisten, dengan tim yang secara taktis sejauh ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ya ini akan jadi apa? Akan jadi minimal Ferrari sekarang tiap lomba punya harapan ganggu Red Bull ya, dan tidak ada lagi kekhawatiran Bagong. Jadi kita perlu coret di judul di thumbnail podcast ini nanti Ferrari Bagong coret karena ini sudah taktikal mantap, walaupun ya Red Bull superior, tapi Ferrari taktikal mantap, performa mobil oke, masalah power span sudah nggak ada, dan dua pembalapnya prime ini, dua pembalapnya hebat-hebatnya ini. baru tahu sekarang kalau kemarin Louis sempat bilang, ya udah kamu mau nyalip silakan nyalip lah. Karena memang dia tahu yang dilihat dia selama ini bukan mobil Ferrari, bukan mobil Mercedes, tapi dia mobil Ferrari. Ini Ya ini, saya juga bayangin kalau ada Louis kayak apa mobil Ferrari ini. ya ini ya Mercedes ya. Ini kita agak skip dulu McLaren ya, karena memang McLaren ya dalam konteks ini bagus. Dia performanya melonjak dari tahun lalu. Saya agak kecewa karena saya berharap bisa naik podium atau bahkan ganggu Red Bull dan sempat punya harapan semu di awal. Tapi Ya, pada akhirnya ya memang tim ini tetap bagus, tetap menunjukkan performanya di Suzuka. Gagal naik podium seperti tahun lalu, dua podium, tapi tetap tidak jauh dari depan. Walaupun ya mereka harus mengakui Ferrari tahun ini telah melompati kita gitu, telah unggul. Tapi McLaren punya chance dan Ferrari kan update mobilnya dipercepat ke Suzuka. McLaren masih sabar nunggu nanti di Miami kalau nggak salah. Jadi mungkin nanti akan ada lompatan lagi dari McLaren. McLaren kelemahannya di top speed, Mas Jo. Di betul. top speed. Dan mungkin itu karena dia cenderung memakai downforce lebih tinggi. Kalau kita lihat settingan sayapnya apa namanya McLaren ini cenderung lebih tebal ya. Ferrari ini juga agak tebal tapi mungkin tidak tidak se-high downforce McLaren. Jadi di meliuk-liuk sektor satu dia cepat tapi di sektor 2 sektor 3 yang ada lurus-lurus sektor 3 khususnya yang ada lurus-lurusnya itu dia nggak bisa terlalu bersaing
dengan Ferrari, apalagi dengan Red Bull. Jadi ya mungkin PR mereka adalah bagaimana, dan ini sudah dibilang oleh tim, PR-nya McLaren adalah bagaimana bikin mobilnya lebih efisien di lurus. Jadi efisiensi downforce-nya akan dikejar, dan itu mungkin nanti di Miami. Ya, Sedangkan Mercedes itu PR-nya banyak. Jadi ini ternyata banyak. Toto Wolff ini sudah kayak ngelempar handuk gitu. Udahlah ya, ini juara dunia pasti Verstappen gitu. Nah Ya, ini tim ini memang ya kan memang susah ya Mas Wei. Dia dari tim dominan lalu sempat salah langkah di awal regulasi baru, kemudian dalam posisi di perempatan. Dia mau lurus pakai konsepnya sendiri, enggak, ngerem. ya. Belok kanan agak Red Bull, kok nggak pas ya. Ini sekarang pengen belok kiri, kayak gitu. Nah ini tim ini sedang mencari jati diri ulang ini. Galau ya saya, udah galau ini ya. Ya, Udah galau ini. ya, ini mungkin nggak tahun ini ada loncatan lagi dari Mercedes seperti tahun lalu yang awalnya memang kacau balau, tahu-tahu di pertengahan lomba dia lumayan mengganggu, walaupun bukan mengganggu Red Bull gitu. Secara sumber daya tim ini kan kuat Mas Dewa. Ini kan pabrikan. Walau Betul. bagaimanapun McLaren dan Aston Martin kan pakai mesin mereka gitu. Ya, Nah, masalahnya ternyata mereka mereka bilang punya masalah korelasi antara desain di komputer ya, yang kemudian dikonversikan ke terowongan angin, dan terowongan angin ini kan menggunakan mobil skala, bukan mobil full size. ya. Pakai model skala 60%, kemudian diaplikasikan lagi ke mobil 100% dalam kondisi alam yang beda-beda, angin dan permukaan lintasan. Mereka kayaknya menemukan masalah korelasi. Jadi antara simulasi komputer, simulasi terowongan angin, dan realita ini agak nggak nyambung. Tapi kenapa dulu nyambung, sekarang nggak? Jadi ini nggak tahu ada apa ini masalah di Mercedes ini. Ya tim teknisnya lagi galau lah mungkin. Alasannya tadi karena di terowongan angin diterapkan di mobil sesungguhnya ternyata nggak cocok karena ada pengaruh cuaca, pengaruh apa cuaca dan lain sebagainya begitu. Ya. Nah, kenapa kok namanya terowongan angin, nggak bukan terowongan cuaca dan angin gitu? Jadi kan biar pas. Ya, ya, mungkin nanti ke depan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin terowongan angin F1 itu sudah full scale, skala 100%, dan ada climate control. Jadi Ya, ada sesuai dengan negara ya. Masuk negaranya. jedah langsung panas itu ya. Jadi ya Dan kan. itu bukan hal yang istimewa Mas Yo, karena banyak negara maju. Saya pernah langsung ke Australia. Saya kan pernah diundang ke sana ngelihat yang namanya Australia Institute of Sport di Canberra. Mereka itu punya kolam renang Ya. yang kalau atlet Australia itu mau waktu itu misalnya mau Olimpiade di Beijing, karakter airnya bisa dibuat sama persis seperti di Beijing. Oh, Kemudian mereka bisa ke tempat latihan yang temperaturnya, kelembapannya dibuat sama dengan tempat yang akan mereka pergi. Jadi nggak perlu TC ke luar negeri. Mereka cukup TC di situ aja, alamnya disesuaikan secara indoor gitu. Itu ada di Australia. Dan saya yakin negara maju lain juga ada. nggak pernah. Jadi Nggak pernah, Sa. Jadi warna airnya dari coklat gitu nggak pernah. mungkin itu kalau balapannya di Sungai Indonesia nanti mungkin itu. Bukan, bukan banjir. Jadi sedetail itu ya saya, dan itu mungkin juga bisa diterapkan di mobil Formula One ya. Karena ini Kan kan cuaca teknologi, teknologi. teknologi Mas Yo. Kan kita nggak tahu ke depan, apalagi dengan dibatasi, nggak boleh uji coba, dibatasi jam jam limitnya kan, tinggal investasinya aja, nanti kita tunggu aja. Oh gila ya ide ini. Oke, lanjut. Jadi benar ini sudah lempar handuk untuk Mercedes karena kalau kita lihat kok rasanya performanya berat sekali saya dibanding mobil-mobil lain itu. Ya kayaknya Russell juga harus ngepush ngelebihi kemampuannya, sehingga ketika ngepush ngelebihi batas kan lebih rawan celaka kan, itu yang berbahaya ke depannya. Nah, ini kita ya, apa yang diputuskan oleh Mercedes antara sekarang sampai Agustus atau September akan menentukan ke depannya ini. Karena kan sekali lagi keputusan-keputusan untuk tahun depan sudah harus didok bulan Agustus September. Itu aja. Dan kayaknya mereka kan, kalau McLaren jelas, targetku jelas, efisiensi trek lurus. Targetnya Ferrari jelas, ini tinggal overall-nya naik sedikit lagi gitu. Nah, ini Mercedes ini kan kita kita ini kurang semua. itu 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 agak susah ini. Iya. Jadi kalau kita lihat kemarin beberapa kali Toto ini di shot kamera, di close up, ini rasanya rasanya berat, hidupnya berat sekali gitu. Dan Ini kelihatan makin kerut ya.
Iya kan? Juga sekarang kalau kepopuleran di sirkuit sudah kalah sama prinsipalnya Visa RB ya kan? Siapa sih? Aduh, sampai lupa namanya. Ayo Komatsu apa? Oh, anu, Has. PH Sahas Ah, ya. ya, ya, Kan? Ayo Komatsu, ya. Ayo Komatsu kan? Karena apa? Ternyata dulu Toto dianggap bahwa prinsipal paling kaya di Formula One ternyata kalah sama Ayo Komatsu karena apa? Dia bisa nyponsori William. Wah, nempel gede banget Komatsu ini. Komatsu, taruh nama di situ. Kayak caleg masuk. Kita oke, Sa. Jadi ini harus bersabar untuk teman-teman yang pendukung Mercedes karena tim tim satelitnya lebih kenceng dibanding tim pabrikannya begitu kan? Ya, Untuk ini ya. tim satelitnya ini, Mas Dewa, ini foto mobil Aston Martin ini cakep ya. Kalau Betul. dilihat kayak gini, cakep Oke, jadi banget. kita sekarang ke Aston Martin ya saya. Ya, ini Alonso. Jadi tadi saya sampaikan sebenarnya Alonso dan Stroll itu pakai strategi yang beda. Bedanya Eh, apa, Sa? Satu, sebenarnya Stroll membawa update terbaru, Mas Yo. Oh, Update komponen terbaru. Alonso masih pakai yang lama. ya, Jadi anak yang punya dikasih duluan gitu. ya, Tapi settingan downforce-nya dibuat beda. Alonso lebih balance, lebih medium high downforce, sedangkan Stroll dibuat untuk sorry, Alonso dibuat lebih medium ke low downforce, sedangkan Stroll dibuat lebih ke medium ke high downforce. Makanya Stroll ngomel-ngomel soal top speed, ya, karena memang dia disetting untuk lebih di tikungan, sedangkan Alonso lebih freestyle ya, lebih tarung gitu. Silakan tarung. Kalau bisa ngambil lurus dan itu ternyata jadi kunci karena uh, Alonso bisa nahan McLaren di pada dasarnya di trek lurus nggak bisa dikejar oleh oleh Piastri kayak gitu. Jadi tim ini dengan keterbatasan performa mereka bisa eksekusi minimal maksimal lewat Alonso gitu. Jadi ini mobil memang antara Stroll dan Alonso strateginya agak beda. ya. Nah, kira-kira nanti ke depannya bagaimana dengan mobil yang tadi berbeda settingannya? Nanti ke depan mau arah kemana ini mobil, Sa? Ya, nanti tergantung pasti setelah ini evaluasi kan karakter sirkuit ini kan meliuk-liuk ya. Itu bisa akan digunakan di banyak sirkuit. Nanti China kan agak beda lagi, Shanghai kan ada trek lurus yang panjang itu. Itu pasti Ya, nanti akan jadi bahan pertimbangan penting. Nah, kita lihat nanti arahnya gimana. Tapi jangan kaget kalau ada tim itu memang dua pembalapnya dibuat beda. Eh, Kebetulan mungkin contoh ekstrimnya di Suzuka ini adalah Aston Martin kayak gitu. ya. Oke, Sa. Sedikit sebelum pindah gosip yang beredar apa benar nanti ada orang-orang yang dari Red Bull ini sedang digoyang-goyang terus. Apakah benar juga itu akan larinya ke Aston Martin yang mungkin secara keuangan juga tidak main-main juga duitnya gitu. Ya, dia kan pasti dia sudah pasti nggoda Nui, beritanya sudah keluar. Dan kemudian dia juga mungkin tidak ingin tersandra oleh Alonso, kan Alonso kan akan menyandra ini. Ya, Jadi dia mungkin kalau Sainz available ya aku ambil aja Alonso, maaf kamu out kayak gitu. Nah, ini saat ini sedang terjadi itu. Apalagi Sainz sudah bilang saya ingin segera menaikkan kontrak. Saya tidak ingin menunggu terlalu lama. Jadi jangan kaget kalau dalam beberapa minggu ke depan ini bahkan mungkin sebelum China mungkin ada update soal Sainz khususnya. Karena kan yang lagi hot ini kan Sainz. Sainz kalau mau jualan sekarang Mas Yo, karena sahamnya lagi tinggi, jual mahal. iya. Oke. Setelah dari Aston kita kemana, Sa? Kita ke pahlawan lokal Mas Yo. Ya, Oke. ini ya Yuki, teman-teman yang udah ngikuti podcast ini sejak awal, beberapa tahun lalu mungkin tahu saya paling kurang appreciate terhadap mannernya dia karena kan mulutnya kan agak belakangan mungkin nggak ketahuan karena nggak pernah disorot aja kan kamera, nggak pernah ditampilkan aja rekaman omongannya dia, tapi dia yang ditayangkan kemarin malah bagus. Saya nggak punya capture-nya nih. Ingat waktu mobil-mobil tengah ini pit stop bareng semua Mas Oh Yo. ya, betul yang dia ngomong terima good itu kan. Ya, Terima kasih itu kan. Terima kasih pada tim ya. nah, itu kan sesuatu yang penting ya. Terima kasih ke tim Anda membuat saya di depan. Yang paling apa Sarjan itu dia harusnya di 12 jadi 16. Dan ini nunjukin mungkin ya makin mature di depan publik sendiri dengan timnya makin dekat dan dia semakin mantap mengalahkan teman satu timnya ini yang lebih digadang-gadang jago gitu. Jadi ya dan bayangin Mas Yo, satu poin aja dirayakan kayak gini Mas Yo. Jadi ingat kapan Mas Dewo? Saya dengan Mas Dewo bicara sebelum race di Jepang ini karena cari materi-materi Jepang. Ya. Karena kan kebetulan ada Formula E juga di Jepang dan itu yang salah satu yang mengegulkan program itu adalah dulu pembalap F1 namanya Sakon Yamamoto.
Sakon Yamamoto ini sekarang sudah jadi politisi, ya, jadi politikus, Ya. dan katanya sih termasuk politikus yang sedang naik daun. Dan dia ini dulu mantan pembalap F1, walaupun bukan pembalap F1 yang top. Dia ini spesialis pengganti tengah musim sampai akhir, Mas Dewo dulu. Di Super Aguri, ganti setengah musim akhir. Di Spiker itu dulu Jordan, kemudian Spiker ini jadi Force India, kemudian sekarang jadi Aston Martin. Jadi dia pernah membalap di situ. Ini Sakon Yamamoto, di pekerjaannya sekarang sebagai politikus. Dan ini Sakon Yamamoto waktu merayakan poinnya Spiker sama Mas Dewo. Mas Dewo kelihatan muda banget ini. Ini tahun 2007 Mas Dewo. Tujuh sah. Ini 2007 bisa berarti apa? 17 tahun yang lalu teman-teman. Kayak ganteng kan saya dulu. Cuman Ya, yang saya tanya Mas Dewo, karena saya waktu ini yang mau saya kayaknya yang moto bukan saya Mas Dewo, karena saya nggak ada di sini waktu itu. ya kalau nggak salah kamu Musa, karena waktu itu Oh kan ya, oh saya kamu, aja ya waktu itu ada pestanya Spiker ya. Ya. jadi kan gini teman-teman. Saya ini liputan sendiri, sementara saya kan nggak punya adikat, nggak punya adikat. Jadi Oh ini punya ID card ini Mas Dewo. Ini belum ada belum ID-nya. belum punya saya. Akhirnya saya Ah. ada adikatnya Om Tinton, kamu mau nggak mau, tapi Oh iya. ya, tapi di dalam nanti motoriti aku ya, aku mau wawancara dengan tim Gurem yang sedang pesta. Nah ini makanya ini pas puasa juga saya waktu masuk di koran saya bilang saya nanti kasih keterangan ya, biar istri saya nggak marah bahwa ini hanya acting bukan saya minum gitu kan, Ya, masih puasa waktu itu buka. tadi saya mau nanya, itu minum beneran atau acting? Oh iya, saya ternyata acting. Jadi ini kejadiannya di Shanghai 2007, teman-teman. Shanghai 2007. Dan waktu itu Mas Jo, berarti ini pakai ID card-nya Om Tinton Suprapto. Terima kasih Ananda Mikola. Terima kasih Moreno sebenarnya, dipinjemi ID card-nya. Jadi ya mukanya Om Tinton sama Mas Jo berarti agak-agak mirip waktu itu. Jadi waktu di-scan nggak, karena kalau di-scan kan fotonya kelihatan, itu nggak diomelin. Ya, Eh, Walaupun cepet-cepetan ya. ya, Kemudian waktu itu Mas Dewo ini ada pestanya Spiker. Kenapa? Karena di balapan sebelumnya Spiker dapat poin. Yang dapat poin sebenarnya bukan bukan Yamamoto, yang dapat poin waktu itu Adrian Sutil gitu. Paten Nah, Sutil ya, ya, ya. karena Spiker dapat 1 poin, mereka baru bisa pesta di balapan berikutnya dan itu terjadi di Shanghai. Jadi kita datang ke pestanya Spiker waktu itu merayakan 1 poin. Itu pestanya mewah ya, satu poin itu ya kan, ada wah di ada DJ mana-mana. segala macam ya. Jadi jadi itu membayangkan 1 poin itu mahal, apalagi dalam kondisi lima belakang sekarang itu 1 poinnya Sunoda ini bisa membedakan nanti peringkat 6 dengan peringkat 7. Dan itu yang bikin apes adalah yang bikin apes adalah rekan satu timnya nih Mas Yo. Nah, Ya, kita harus bahas ini nih. Mohon maaf mungkin ini durasinya nggak bisa sepanjang biasanya ya karena ini ada sama-sama ada urusan sama-sama mau lebaran juga. Jadi ini foto kecelakaan tikungan ketiga kalau nggak salah, lap pertama yang bikin red flag sehingga harus start ulang. Ini sebelah kiri adalah Daniel Ricciardo, yang kanan adalah Alex Albon. Saya punya catatan dua di sini Mas Jo. ya, Untuk Albon ini karma Mas Jo. kurma. Karma. Balapan di Australia, Ya, dia saat latihan dia nabrak, sasisnya hancur. ya, Sehingga kemudian harus memakai mobilnya Sargent. Paten. Akhirnya Sargent nggak bisa balapan. Ya, Dan itu kontroversi karena kan bukan salah Sargent, ini salahnya Albon. Nah, kemudian kan waktu itu saya tanya, nanti kalau ke Jepang berarti mobil siapa yang dipakai? Ternyata yang dibawa ke Jepang ini adalah Albon tetap pakai mobilnya Sargent yang mulus itu. Mobil ya. yang diperbaiki, yang bopeng-bopeng dikasihkan ke Sargent. Nah, akhirnya mobil yang mulus ini tabrakan lagi. Dan tabrakan ini ternyata parah lagi Mas Dewo. Karena setelah lomba Jepang ini, mobilnya Albon, sasisnya Albon ini harus dibawa lagi ke Inggris. Diperbaiki lagi untuk balapan di Shanghai. Karena Williams masih belum punya sasis ketiga. Mereka baru akan punya sasis ketiga di Miami. Jadi Iya, tim ini, mohon maaf, agak memalukan ya. ya. Agak memalukan. Apalagi saat latihan kemarin, hari Jumat, Sarjan juga nabrak. Tapi untungnya ini tidak sampai rusak gitu. Jadi masih bisa hanya ganti komponen aja gitu. Sasisnya tidak rusak. Sedangkan sasisnya Albon ini rusak gitu. Nah Ini ini Albon kena karma ini. ya, jadi ini anu Belum saya. kita ngomong Ricciardo ya.
Ya, jadi ini sorry saya potong, mohon maaf saya potong. Jadi Ya, ini memang benar-benar tim ini secara keuangan memang parah sekali saya. saya kira ini bukan masalah keuangan Mas Boy, karena kan ada cost cap. Tapi saya sempat mikir, kenapa kok tim ini sampai tidak menyiapkan sasis ketiga? Tim-tim lain juga ada yang nggak punya sasis ketiga, Mas Boy, tapi mungkin tidak terekspos, se ekstrim Williams ini ya. Mungkin kalau nggak salah Alpine juga nggak punya sasis ketiga karena masalah tes tabrak di awal musim tapi Alpine sehingga dia produksinya agak agak mundur. Sedangkan ini kan uh, James Walsh prinsipalnya kan sudah bilang bahwa tim ini pola kerja di pabriknya masih kuno gitu, masih pakai Excel sehingga untuk bikin apa-apa itu masih lambat. Dan satu lagi Mas Jo, Williams ini pemiliknya siapa Mas Jo? Dorilton Capital itu perusahaan keuangan. Jadi Oh, mungkin mungkin akan sangat ketat akan ketat, tapi malah ya karena saya punya pengalaman dipimpin oleh orang yang sangat keuangan itu malah malah berantakan kan karena ah, dan itu terjadi juga di Disney kan ketika CEO-nya orang keuangan, produk-produknya film-film Disney kan jelek banget beberapa tahun terakhir sehingga direktur yang keuangan itu harus dicabut lagi diganti lagi oleh yang sebelumnya kayak gitu. Jadi saya punya kecurigaan itu aja, tapi kan nggak tahu ini karena mungkin pengetatan banget di situ, apalagi Dorilton ini sudah invest banyak beberapa tahun, mungkin waktunya mendapatkan sejumlah uang itu kembali, ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini jadi memalukan sekarang kayak gitu. ya. Ya inilah kalau keuangan yang mengelola perusahaan apa-apa diminta notanya lama loh bikin nota itu ya, itu kan bikin Ya, ya tetap harus harus rapi Mas Dewo. Tapi kan kalau dalam konteks perusahaan kreatif kayak di sini jangan sampai itu mengekang orang-orang kreatif. Kalau dalam konteks teknis seperti ini ya tetap harus mengutamakan ini tim balap loh ya masa dipersulit bikin komponen cadangan. Kita nggak tahu ini asumsi ya, saya bisa salah, bisa juga salah gitu. Tapi kok banyak hal-hal konyol ini di Williams ini. Ya tapi yang memalukan dan ini kan banyak komen-komen saya maka gini kok Andretti dilarang. Sedangkan sedangkan timmu itu loh memalukan semua di dalam kayak itu. Ada tim-tim yang memalukan gitu. Dan ada yang memalukan lagi kan Alpine gitu. Oke, ini Williams. Sorry tadi ngeloncati Ricciardo Mas. Jadi ya, Ricciardo ya. ini Oke, Sa. Ini harus sekarang Sa. Karena kalau menurut saya ini orang yang paling terzolimi ini. Jadi, Tertekan jadi sekali ini. Ricciardo ini kan sebenarnya kan digadang-gadang untuk apa ya? Untuk menggantikan Perez kan Mas Yo. Oh, Nah, dia ditaruh di RB, visa Kasep RB dengan asumsi dia dengan mudah bisa menyaingi Tsunoda, tapi ternyata malah menaikkan Tsunoda ini, malah mengangkat Tsunoda dan ini simbolis ya satu tim mengangkat Tsunoda karena Tsunoda mendapatkan poin-poinnya ini. Nah, ini yang ini buat Ricciardo kalau dia tahun ini nggak perform, ada dua kemungkinan kan. Tengah musim nanti dia akan diganti, ada Liam Lawson yang sudah nunggu. ya, Akhir musim kalau dia misalnya out, nggak ada tim yang mau. ya. Karena Australia sudah ada Piastri kayak gitu. Dan dalihnya Ricciardo sejauh ini adalah kayaknya ada sesuatu yang nggak beres dengan mobil ini gitu. Jadi dan itu dipenuhi oleh RB, oleh Visa Kasep RB. Mereka sekarang menyiapkan sasis baru untuk Ricciardo yang akan dipakai. Siapa tahu nanti bisa dipakai nanti di Tiongkok kayak gitu. Sasisnya disiapkan dan itu bukan hal yang baru juga Mas Dewa. Jadi kadang-kadang memang ada variasi antara satu sasis dengan yang lain karena toleransi produksi atau mungkin ketika ini dibuat mungkin ada temuan baru yang bikin ini lebih baik atau mungkin karena kondisi fisik gitu ya. Harus diingat Tsunoda ini orangnya kecil banget Mas Yo. Ya. Sedangkan sedangkan Ricciardo kan tinggi gitu. Nah, saya jadi ingat dulu McLaren tahun 95 Mas Yo. Waktu itu Nigel Mansell ditarik McLaren tapi dia nggak bisa masuk di kokpitnya karena kokpitnya terlalu sempit. Sehingga McLaren harus membuatkan sasis baru untuk Nigel Mansell. Sasis yang lebih lebar dikit dalamnya. Secara overall bentuknya mirip, tapi dalamnya dibuat lebih longgar. Nah ini saya nggak tahu apa keluhannya Ricciardo sehingga tapi Arbi nurut, oke kamu saya bikinkan sasis baru. Nah nanti dari situ ujiannya mungkin akan kelihatan. Nah ini uh, jadi dua dua yang tabrakan di awal kemarin ini sama-sama akan menunggu sasis ini. Yang satu kan diuji, bener nggak kalau sasis baru akan menaikkan performa gitu. Yang Ya, ketiga kan ini juga, ya ini akhir 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 karir gitu kan. Saya kan ngeri juga. ya, Ya, ngeri Mas Jo, ngeri. ya makanya kan waktu tadi dibopong si Sunoda ya, bukan karena dapat 1 poin, saya karena ya memang pembalapnya kecil paling ringan diangkat gitu kan.
Oke, ini intinya kalau kita melihat memang performa Tsunoda oke. Berapa kali dia selalu di atasnya Ricciardo. Jadi memang ini akan jadi beban. Nah, Selalu qualified di depannya Ricardo. betul, Selalu. Ya. betul, 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 Dan kalau apalagi Asa bisa melihat kemarin bagaimana penonton Jepang semuanya Yuki, 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 Yuki. Gila sekali kan. Oke, kita Ya. kemana Sa? Ke Ya, saya kebetulan tidak menyiapkan foto Alpine, tapi ya kita kalau bahas klasemen Mas Dewa kan ini Alpine di bawah. ya, Ya, ini Alpine ini memang ya mengecewakan ini. Ini tim benar-benar saya tidak menyangka seburuk ini. Bahkan saya kira tidak ada satupun uh, jurnalis atau pengamat F1 yang menaruh Alpine di peringkat 10. Secara konteks kan mereka harusnya 6 atau 7. Tapi kalau mereka nanti ini kan jangankan peringkat 6 atau 7, bau-bau dapat poin aja enggak Mas Dewo. ya, Kenapa dia di peringkat 10? Karena kalau kita lihat klasifikasi lomba, ini kan Ocon dan Gasly peringkat 15-16. Hanya Sargent yang finish di belakang mereka. Itu pun karena Sargent sempat melebar dan saat pit stop jelek kayak gitu kan. Jadi ini benar-benar terburuk gitu. Ini dua tim pabrikan loh ini di peringkat 15-16 ini. Ini ngeri ini ya itu yang terjadi ketika manajemen upheaval ya, karena kan banyak bos-bosnya kan baru semua itu. Dan itu banyak orang-orang lamanya tuh udah keluar dan ini mungkin tim ini juga sedang sedang apa ya? Sedang benar-benar terpuruk. kalau yang lain itu adaptasi di pembalap, adaptasi di tim teknis, ini adaptasi di bos. Ya, dan kemarin ingat ya, saya komunikasi dengan radio waktu Ocon, kamu harus keep pusing, kamu harus ngepus, ngepus, ngepus gitu kan. Itu Ya. Ocon juga mangga kan. Mau pikir aku gak pusing, mobilmu kayak gini, aku ya pusing Rek. Ya kan, keep pusing. Dia sempat ngotot juga, iya aku ya mumet, ya pusing ya aku. Mobil gitu kan. Jadi ini Alpine memang tim yang menurut Asa sangat-sangat jelek karena memang tim pabrikan. Dan rasanya Ya, kalau kita ke kick juga, kick ini juga kick juga loh, saya. ya. Ini Dari kick di atas ini ya. ya tahun lalu kan masih oke, tahun lalu masih oke gitu kan. Ya, tapi Kick Sauber ini problemnya kan memang ada dia kayaknya di wheel nutnya itu ketika fabrikasi kayaknya tidak perfect dan itu ternyata juga nggak segampang itu juga ya fabrikasi ulang eh, eh, sok-sokan ban itu untuk masang ban itu karena Ya, mereka masih pit stopnya masih harus hati-hati ketika yang lain bisa ngebut 2 detik 3 detik dia harus hati-hati sehingga 4 detik 5 detik dan itu mengganggu mereka saat lomba apalagi saat lombanya ketat kayak kemarin tapi dari segi kecepatan Bottas kan lumayan cepat ini saat betul. qualifying juga cepat. Nah ini akhirnya ya itu di tim papan bawah, kalau 5 bawah ini masalahnya macam-macam gitu. Kayaknya Arbi sudah agak lepas dari masalah kecuali bagaimana Ricciardo naik. Ya, Hah, betul. mereka memaksimalkan apa yang mereka punya gitu. Punya 2 pembalap solid, ya apa yang mereka bisa mereka maksimalkan. Dan mobilnya sudah tidak seperti tahun lalu, pemakaian bannya sudah relatif normal. Tinggal sekarang Haas ini biasanya tengah musim ke akhir gembos karena tidak ada pengembangan. Nah, kita lihat nanti mereka masih bisa atau enggak. Celengan poinnya cukup atau enggak gitu. Ya, Nah, Williams konyol masalah tidak punya sasis. Nah, kalau dia masih sampai lomba kelima nanti masih kejar-kejaran benerin sasis, kapan nempel komponen baru? Ya kan, ya. dia masih bingung tambal sulam, yang lain sudah pengembangan itu. Nah, kemudian Kick Sauber kayaknya cepat, punya pembalap yang lumayan di Bottas, tapi masalahnya pit stop Ganti. masih masalah, masalah wheel nut, masalah ya ampun baut Mas Dewo, bautnya gampang dol. Ya, ya, ya. Terus kemudian Alpine semuanya masalah. Jadi 5 bawah ini kayaknya akan menarik dibahas satu-satu nanti ini. Ya, Oke. itu Mas Dewo, cukup kayaknya ini mohon maaf harus harus segera ditutup. Saya minta Baik. tolong. Ya, teman-teman sekali lagi mohon maaf karena saya ada acara, saya juga akan mudik. Sekali lagi atas nama main balap, mohon maaf lahir batin untuk teman-teman. Jangan lupa mudik dengan selamat sampai tujuan. Kita ketemu lagi habis ini saya, Cina ya. China, tapi mungkin kita libur dulu minggu depan Mas Dewo, karena kan libur Lebaran, teman-teman semua masih kayak gitu. Jadi ya, Kita takut mengganggu teman-teman kan kita mau siaran, kita mau bikin podcast tapi takut ganggu lebarannya teman-teman. Jadi mohon maaf kita yang ngalahin libur lah. ya. Jadi nanti kita ketemu lagi setelah Grand Prix Tiongkok ya, setelah Shanghai kayak gitu. Ya, Karena oke. Mas juga punya banyak cerita itu dari Shanghai. Saya juga ada pengalaman buruk juga di Shanghai ini. Jadi ya kita sampai ketemu nanti 2 minggu lagi. Bagi yang menonton ini setelah
Lebaran mungkin ya mohon maaf lahir batin sekali lagi dari saya dan teman-teman main balap juga. Ya, saya juga mohon maaf tadi sempat beberapa kali motong asa, jadi mohon maaf lahir batin. Sekali lagi terima kasih. Hari Mas Dewo biasa lah, itu kan kan kita harus saling ngisi juga gitu. Ya, sampai Sampai ketemu lagi dan janji saya untuk bikin kuis hadiahnya udah kami siapkan.